Assalamualaikum, halo Tribunars, apa kabar semuanya? Balik lagi di Lipstick, ulas tips cantik. Nah Tribunars, Lipstick hari ini kita akan membahas mengenai laser yang bisa menghilangkan lingkar hitam pada mata dan bibir bersama dengan Dr. Sari dari Ella Skincare. Halo dok. Halo, Halo, apa kabar dok? alhamdulillah kabar baik. Selamat siang semuanya. Siang dok, lagi di mana dok? Lagi di klinik, Maaf ya dok ya, ganggu jam prakteknya jadi. nggak apa-apa. Iya, dok, hari ini kita bakal bahas mengenai laser yang kemarin info yang saya dapat dari dokter itu bisa ngilangin lingkar hitam dan bibir hitam. Ya, Ya dok betul ya. sekali. Nah, itu nama lasernya apa dok? Dan dia laser yang seperti apa gitu dok? Nama treatmentnya namanya pigment removal laser. Kita menggunakan lasernya key switch India. Dia memang kalau key switch India kita sama-sama tahu dia fungsinya memang untuk memecahkan hiperpigmentasi pada kulit gitu. Jadi kalau laser si key switch India ini punya panjang gelombang 1064 sama 532. Nah, yang kita gunakan untuk dark eye ini sama bibir di yang gelombang 1064 karena 1064 ini dia bisa untuk hiperpigmentasi yang letaknya di dermis gitu. Iya. Nah, cara kerja dari laser ini sendiri gimana nih dok? Cara kerjanya seperti yang saya tadi sebutkan, dia memiliki dua gelombang. Gelombang yang 1064 itu dia bekerjanya memang di lapisan kulit yang kedua atau yang kita sebut dermis. Jadi dia bisa untuk memecahkan kehitaman atau hiperpigmentasi di lapisan kulit keduanya. Sementara untuk yang 532 itu untuk pemecahan pigmentasi di lapisan kulit yang atas atau yang kita sebut epidermis. Jadi kalau misalkan si pigmentasinya udah kelihatan, kalau dari warna kan kita bisa kelihatan dia di lapisan kulit kedua atau di lapisan kulit yang pertama gitu, pemilihannya di situ. Jadi berdasarkan dari gelombangnya. Iya. Nah setelah laser ini dok, itu apa lingkar hitamnya itu benar-benar hilang, terus bibirnya itu jadi balik lagi ke warna yang normal, itu ke warna bibir tuh keping-pingan gitu dok ya kalau nggak salah ya? Kalau warna bibir, ya warnanya warna keping-pingan karena di bibir kita itu sebenarnya adalah strukturnya banyaknya pembuluh darah atau kapiler ya. Nah, di atasnya kapiler itu dibungkus sama kulit sebenarnya, tapi kulit yang ada di bibir itu dia lebih tipis dibandingkan kulit yang lainnya, sehingga kelihatannya lebih merah gitu. Cuma kalau untuk kembali lagi setelah di laser, itu kemungkinan banget tergantung dari maintenance-nya setelah dilakukan perawatan. Kalau misalnya habis melakukan perawatan, kemudian tetap terpapar sama faktor pencetusnya, ya lasernya akan sia-sia gitu. Kalau lingkar hitam itu dia benar-benar lingkar hitamnya itu hilang dok? Tergantung respon kulit masing-masing ya. Dan tergantung faktor pencetusnya, karena ada beberapa yang menyebabkan yang kita susah akan mengobatinya jika dia faktor pencetusnya adalah alergi. Nah, kalau misalnya alerginya nggak dihindari, mau di laser beberapa kali juga akan percuma. Iya. Gitu. Maaf dok, sebentar, yang mata hitam tadi maksud dokter yang alergi itu dia yang bibirnya hitam atau yang matanya hitam? Keduanya bisa. Keduanya bisa. Jadi kalau misalkan di mata, area mata, sering kita lihat kalau orang-orang yang alergi yang biasanya suka bersin-bersin di pagi hari, itu dia punya kalau kita bilang raccoon eyes itu khas dari simptomnya atau gejalanya untuk alergi. Nah, kalau misalkan orang yang alergi memang harus datang ke dokter untuk diperiksakan alerginya apa. Jadi ada semacam tes untuk mengetahui penyebab alerginya, dan itu harus dihindari. Untuk yang di bibir bisa juga alerginya dari kosmetikal. Kita sebutnya kontak alergen. Jadi kalau misalkan memang ada beberapa produk yang dipakai ternyata dia mengandung bahan-bahan yang kita alergi terhadap bahan tersebut, itu bisa menyebabkan bibir hitam juga. Iya.
Nah, dok, itu berapa kali laser itu hasilnya baru kelihatan, dok? Apa sekali saja sudah kelihatan? Satu kali laser sudah kelihatan, cuman untuk hasil yang lebih baik itu dilakukan 7 sampai 10 kali treatment untuk hasil yang hampir mendekati 90% gitu. Hampir 90% itu berarti dia nggak bisa kembali cerah gitu nggak ya, dok? Cerah, dia lebih long lasting, terus kalau misalkan dia dirawat dengan baik, ya nggak akan kembali lagi hitamnya gitu maksudnya. Nah, setelah 7 sampai 10 kali itu perlu ada ini nggak, dok? Apa ya, kelanjutannya gitu? Mungkin tiap berapa Lanjutan maintenance aja di rumah pakai produk. Maintenance di rumah pakai produk eye cream, terus yang menggunakan bahan-bahan pencerah lainnya. Kalau maintenance yang dia laser lagi, perlu nggak gitu? Setelah dia udah 10 kali sudah kelihatan hasilnya, perlu nggak maintenance laser lagi? Karena kan tadi saya bilang ya, semuanya tergantung dari respon kulit masing-masing. Ada yang memang membutuhkan waktu 10 kali baru dia kelihatan cerah, ada yang 1 kali atau 2 kali sudah oke banget. Nah, kalau misalnya yang membutuhkan waktu 10 kali sudah cerah itu, dan untuk meningkatkannya kecerahannya lagi, memang kita harus laser lagi. Atau sebenarnya kita bisa nutrisi kulit kita pakai mesoterapi dan peeling untuk ngangkat sel kulit matinya. Tapi kalau misalkan frekuensinya dengan yang tadi 2 kali sudah cerah, untuk yang berikutnya mau laser-laser lagi, itu masih oke banget, nggak ada masalah. Atau kalau cuma mau di maintenance pakai produk aja nggak kenapa-napa gitu. Nah, itu setelah laser ini ada efek downtime nggak, dok? Oh, nggak ada sama sekali, nggak ada bekas, jadi pulang-pulang udah cerah, sudah cantik. Cuma mungkin untuk di area bibir aja ya, di beberapa pasien ada efek yang kayak seksi, karena kayak agak jadi kayak filler gitu ya, kayak Kylie dan Kendall Jenner gitu. Jadi beberapa pasien ada yang seperti itu, tapi biasanya berlangsungnya cuma 1 hari aja. Tapi biasanya pasien juga seneng nih ada efek-efek yang jadi seksi ya gitu. Padahal itu downtime ya, dok ya, tapi mereka malah seneng ya, kok bibirnya kayak Jenner gitu ya. Betul, jadi kayak ada efek fillernya di beberapa pasien jadi suka, dok ini bertahan berapa lama? Padahal sebenarnya itu adalah proses peradangan aja karena habis di laser. Jadi dia akan membaik setelah 24 jam. Orang mah biasanya pasien efek downtime dia bingung, dia panik, ini malah seneng ya, dok ya? Iya. Ada ya kayak gitu ya malah ya? Banyak. Iya. Nah, kalau di mata itu efek downtime-nya apa, dok, biasanya? Kalau di mata hampir nggak ada, kecuali cerah nggak ada yang terlihat lagi gitu. Iya. Nah, kalau bibir itu aja. Nah, selama dia masih perawatan laser sama dokter, ada nggak pantangan yang dokter nggak boleh lah dulu ini ngelakuin ini gitu? Pada prinsipnya kalau misalnya pakai produk tetap harus disarankan dan tidak terpapar sama matahari ya, karena penyebabnya mata hitam atau hiperpigmentasi pada kulit itu banyak. Salah satunya adalah paparan sinar matahari. Jadi kalau misalnya mau banyak aktivitas di luar, syukurnya kita sekarang lagi pandemi adalah pakai masker, jadi nggak terlalu terpapar sama sinar matahari. Tapi kalau misalnya nggak pakai masker pas nggak pandemi, itu kan sekarang banyak banget ada lip balm atau lipstick yang ada SPF-nya. Nah, kalau misalnya habis laser di luar harus pakai yang ber-SPF, terutama yang di bagian yang sudah dilaser gitu. Terus untuk pantangan yang lainnya nggak ada, hanya pola hidup aja. Jadi kita sudah memperbaiki pigmentasinya, sudah ngebagusin dengan treatment. Tapi kalau misalnya tidurnya nggak cukup juga akan percuma. Iya. Oh ya, dok, ngomong-ngomong soal tadi SPF untuk bibir, itu kan biasanya kan ada di lip balm ya, dok ya? Nah, tapi kan wanita itu kan hobinya kan pakai lipstick, dok, daripada pakai lip balm.
Nah itu gimana dok? Saya tuh ya mohon maaf ini kalau saya salah, saya jarang nemuin ada Ya, lipstick yang mengandung SPF gitu. Itu gimana jadi dok? Apa perlu didobel apa gimana gitu? di double aja nggak apa-apa. Heeh. Jadi pakai lip balm dulu. Lagi sekarang kan lip balm banyak yang berwarna ya. Dan saya melihat ada beberapa produk itu yang sebenarnya lipstiknya tuh ada SPF sekitar kecil lah 5 gitu, atau ada yang 15 SPF-nya. Ada beberapa lipstik yang sudah mulai pakai SPF. Iya, tapi kalau misalnya lipstiknya ini ya didobel sebenarnya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Heeh. Ya kan kalau lip balm itu kan memang berwarna, tapi kan biasanya kan warnanya kan kurang mentereng gitu ya. Cewek kan ada sih yang kalau nggak pakai lipstik yang mentereng itu kan kayaknya nggak mantep gitu dok ya. Nggak mantap. Iya, apalagi kalau pesta gitu kan, nggak pakai lipstik Iya, yang mentereng itu kayak nggak pakai lipstik gitu. Tapi kalau betul. didobel aman ya kayak gitu dok ya. Aman, nggak apa-apa. Mm-mm. Nah, dalam keadaan kulit yang gimana, yang dokter bilang ke pasien ini nggak boleh dulu deh nih laser ini gitu. Nggak ada sih, nggak ada pantangan atau kondisi yang tidak memperbolehkan untuk dilakukan laser kecuali memang sedang ada iritasi. Jadi kalau misalnya di area mata kita atau di bibir kita sedang ada iritasi, itu sebaiknya tidak dilakukan treatment ini. Selebihnya nggak ada. Kalau ibu hamil dan menyusui dok, nah ini masih pertanyaan, boleh nggak sih sebenarnya mereka tuh laser? Untuk ibu menyusui boleh banget, nggak ada kendala, nggak ada pantangan. Tapi untuk ibu hamil, untuk panjang gelombangnya sebenarnya nggak terlalu berpengaruh signifikan. Hanya saja ada beberapa anestesinya. Jadi nggak semua anestesi itu bisa untuk ibu hamil, gitu. Jadi yang tidak bolehnya adalah penggunaan produk anestesinya, gitu. Oh gitu. Tapi Terus kalau lagi hamil, gimana? Tapi kalau nggak pakai anestesi sakit dok. Iya, sakit. Rasanya panas. Cuma kalau misalnya kita bicara tentang ibu hamil dan menyusui, itu pengaruh hormonal juga ya. Jadi biasanya di ibu hamil, menyusui, kemudian nggak usah yang hamil dan menyusui aja, kalau kita mens untuk perempuan, itu biasanya memang jatuhnya akan lebih hitam di area-area tertentu. Jadi hiperpigmentasi berlebihan gitu. Jadi untuk ibu hamil pakai produk aja dulu kalau misalnya memang sangat terganggu di bagian yang hitam-hitam itu. Nah, kita sekarang geser dulu dok ya dari laser dok ya. Sebenarnya kalau lingkar hitam pada mata itu bisa nggak sih diatasin cuman dengan skincare? Cuma dengan skin, tergantung dari grade-nya. Jadi mata hitam atau panda itu ada grade-grade-nya. Kalau misalkan faktor pencetusnya hanya karena kurang tidur, terus lifestyle gitu, kita bisa pakai skincare aja sudah cukup. Tapi kalau misalkan yang sudah sangat menghitam, terus memang dia pigmentasinya ada di lapisan kulit yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, memang dia membutuhkan untuk di laser, pakai yang 1064 gelombangnya. Tapi kalau misalnya dia memang cuman ada di lapisan kulit yang atas, bisa dengan skincare aja yang mengandung bahan aktif, itu sama dengan eksfoliasi, jadi nanti dia akan lebih cerah. Tapi memang nggak instan ya kalau misalnya pakai produk aja. Nggak secepat kalau misalnya kita perawatan. Iya. Itu skincare-nya harus beli di klinik atau bisa nggak beli di pasaran? Boleh, mau beli di klinik sangat disarankan karena pasti dokternya tahu dengan kandungannya apa saja. Kalau misalnya beli di pasaran, itu dipastikan lagi bahan-bahan apa saja yang ada di dalam produknya. Jadi yang harus diperhatikan adalah bahan aktif, bahan pencerahnya. Ada retinolnya, kemudian bahan-bahan apa, kalau kita ngomongin bahan-bahan apa saja sih yang bisa untuk mencegah atau menghilangkan kehitaman, itu bahan-bahan aktif yang mengandung vitamin A. Salah satunya adalah retinol, kemudian ada neuropeptides, kemudian ada juga
aroma bright, terus hyalurid acid. Nah, hyalurid acid itu dia fungsinya untuk melembabkan, jadi nggak jadi kerutan nih si bola matanya, kelopak matanya yang warna hitam tadi. Jadi nggak akan menimbulkan masalah yang lain. Gitu. Iya. Nah, kalau penyebab dari mata panda ini apa sih, Dok? Dan apa mata panda ini selalu diiringin dengan kantung mata? Kantung mata ya. Kalau kita bicara kantung mata, sebenarnya prosesnya agak panjang. Karena kalau mata panda aja, kita ngomongin penyebabnya dulu ya. Yang pertama ada genetik. Jadi kalau misalnya ada orang tuanya yang bilang, dokter, orang tua saya secara genetik ada mata panda dan kantung mata. Terus saudara-saudara saya juga, nah kemungkinan bisa jadi dia juga akan sama. Cuman kita bisa cegah itu. Terus kemudian dari aging, penuaan. Penuaan itu selalu dimulai dari mata. Biasanya muncul kerutan, terus muncul kehitaman, itu juga bisa untuk proses agingnya. Terus lifestyle ini banyak banget ya. Pola hidup, makan junk food. Jadi kan kalau misalnya junk food, pola tidur kita nggak sehat, radikal bebasnya banyak banget nih yang bersarang di tubuh kita. Jadilah dia menyebabkan mata panda, kerutan, itu banyak. Karena kalau misalkan kita kurang tidur aja, kolagen kita aja berkurang dia produksinya. Jadi nggak ada nutrisi untuk kulit kita, seperti itu. Kemudian alergi. Alergi yang saya bilang tadi, ya sudah dia memang gejalanya, simptomnya adalah raccoon eyes, dan bisa juga untuk bikin si bibir kita jadi hitam. Gitu. Terus tadi apalagi Mbak pertanyaannya setelah kok jadi nggak fokus? Diiringin sama kantung mata? Apa selalu penyebab dan apa? Apa lingkar mata? Oh, sama kantung mata. Oke. Jadi kalau misalnya awal mulanya pasti biasanya akan munculnya adalah yang ringan dulu. Misalkan kita kurang tidur, jadi dia akan mata panda saja, jadi dark circle saja, nggak akan diikutin dengan kantung mata. Kemudian kalau itu kita biarkan berlarut-larut, besoknya kita masih tidurnya nggak ada waktunya yang pasti, kemudian masih suka begadang, terus si mata yang dark circle-nya ini nggak diobatin, nggak ditreatment dengan baik, dia akan muncul kerutan-kerutan halus. Kerutan-kerutan halus ini nanti akan bentuk garis jadi cekungan. Nanti setelah ada cekungan ini biasanya dia diisi sama lemak. Nah, kalau yang sudah jadi lemak itu yang susah kita agak susah treatnya. Karena kalau sudah yang agak lumayan dalam, dia harus blefaroplasti gitu. Bedah kelopak mata untuk ngilangin si lemaknya. Iya. Nah, Dok, saya tuh suka baca di internet, Dok. Itu untuk ngilangin lingkar mata itu tuh ada yang pakai madu, ada yang pakai sendok, ada yang pakai apa lagi. Itu benar nggak sih, Dok? Sebenarnya belum ada penelitiannya ya. Kalau kita bicara tentang tindakan medis itu kan harus ada evidence based medicine. Nah, untuk yang sendok dan madu ini belum ada evidence-nya. Jadi kita masih bisa bilang itu mitos ya. Gitu. Kecuali kalau misalkan kita bicara bisa nggak dikompres. Saya mau yang alami-alami aja, nggak mau pakai krim mata, nggak mau pakai serum, nggak mau treatment. Bisa pakai timun dipotong kecil-kecil terus ditempelin, itu bisa justru. Karena kalau timun itu mengandung vitamin C, ada asam folatnya juga, tinggi antioksidan, dan dia bisa berefek shooting sama calming gitu. Sama juga dengan tea bag. Kalau tea bag atau teh yang kalau kita bikin teh itu sisa yang ada di bagnya, tehnya masukin aja ke dalam kulkas 10-15 menit. Itu nanti ditempelkan, karena di tea bag itu dia mengandung kafein. Kafein bisa untuk vasokonstriksi pembuluh darah, jadi nggak banyak yang numpuk cairannya di dalam kantung matanya, jadi dia lebih fresh gitu.
Mm-mm. Itu yang sudah ada penelitiannya. Tapi kalau yang sendok itu emang belum ada. Banyak loh Kalau dok di madu internet. mungkin untuk ngelembapin aja ya nutrisi ya. Iya. Nah, kalau bibir hitam, Dok, sebabnya dari bibir hitam itu apa, Dok? Banyak yang bilang katanya rokok, terus salah salah lipstik gitu. Itu benar apa nggak, Dok? Untuk rokok betul sekali. Biasanya yang menyebabkan adalah tar. Kandungan di dalam rokok. Terus kalau ngerokok itu kan suhunya juga meningkat ya. Ada pembakaran, ada proses pembakaran. Itu yang dia akan merusak kapiler. Meskipun nggak semua kapilernya akan rusak. Hanya saja dia suhu yang panas itu akan merobek dan merusak si pembuluh-pembuluh darah yang ada di sekitar mulut kita. Jadinya itu yang akan bikin hitam. Terus untuk kosmetik ya, biasanya penggunaan kosmetik yang salah, yang seperti saya bilang tadi kontak alergen. Jadi di dalam lipstick itu ada zat pewarna, ada zat wewangian. Nah, biasanya kalau yang kita alergi itu bisa menyebabkan reaksi alergi seperti bibir pecah-pecah, terus warna kehitaman, hiperpigmentasi. Cuman kalau misalnya secara langsung semua lipstick akan menyebabkan semua bibir hitam itu juga enggak. Bibir hitam itu harus dengan laser atau ski atau mungkin bisa dengan yang lain, Dok? Kayak mungkin krim atau apa gitu? Halo, Dok? Krim juga bisa. Tetap ke pola hidup yang sehat. Iya. Oke, Dok, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan, Dok? Halo, Dok? Balik lagi semua treatment. Halo, iya? Ya, suara saya dengar, Dok. Halo. Halo, Dok? Iya, suara Iya, saya dengar. Balik lagi ke semua treatment yang kita lakukan itu akan menghasilkan hasil yang baik dan maksimal itu tergantung dari cara kita merawat setelahnya. Jadi kalau misalkan kita sudah treatment laser, sudah treatment yang lainnya, kalau misalnya pola hidup kita tidak sehat, tidak baik, ya itu akan kembali lagi. Jadi ayo datang untuk treatment sedini mungkin supaya kita tidak ada tanda-tanda penuaan dini. Rawat kulit kita dengan baik, dengan sehat sejak memang sebelum ada apa-apa. Jangan nunggu ada sesuatu dulu baru datang gitu. Nah, orang biasa kayak gitu, Dok ya. Ada sesuatu dulu baru ke klinik ya, Dok. Baru datang. Iya. Oke, Dokter Sari, terima kasih banyak ya, Dokter, atas waktunya ya. Halo, Dok. Sama-sama. Iya, terima kasih banyak, Dokter. Sampai ketemu lagi ya, Dok ya. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Iya, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Oke, Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan Dokter Sari. Sampai jumpa lagi di lipstick berikutnya. Assalamualaikum.